Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tata, dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak Domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tata, dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Kau yang layak Tuhan. Dan dipuja sampai selamanya.
Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selama. Sebab Kau layak Tuhan, Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja. Sekali lagi katakan diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Hina namanya. Kami sembah Kau Tuhan.
soul, my Savior God, to Thee. How great how great Thou art, You are how great, how great Thou art. dancing my Soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art. yes, Lord. How great Thou art. Dancing my Soul, my Savior God, to Thee. how great Thou art, how great Thou art. Mari kita katakan. Dancing My soul, my Savior God, to Thee. how great, How great Thou oh, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to how great Thou art, how great Thou Mari kita katakan, art. makan jiwaku. Jiwaku pun memuji. Sebabkan Tuhan dan Raja kami. Sebabkan Tuhan yang besar. Jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Allahku, Sungguh besar. sungguh besar Kau Allahku, Sekali lagi kita katakan sungguh besar. sungguh besar Kau Allahku. Yes, Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya Tuhan,
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, mari kita angkat kedua tanganmu, katakan, ya Tuhan, akan Engkau. Sungguh Kau ajaib Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab Kau Allah Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab Kau Tuhan kami, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari lebih lagi katakan dari hatimu, sebab Kau Allah kami Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
hidup Ya, kami Tuhan. Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman daripada-Mu. Biar Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan berfirman. Biar sungguh Tuhan hanya yang daripada-Mu yang disampaikan Tuhan. Kau juga yang persiapkan setiap kami, supaya kami bisa menerima semua yang terbaik yang Kau siapkan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap katakan, Amin. Shalom saudara, mari kita sebelum mulai sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hari kami datang kepadamu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar sekali lagi, biar suaramu terdengar lebih keras daripada suara orang lain maupun diri kami sendiri. Tapi hari yang meminta Tuhan, berikan telinga seorang murid Kau turunkan dalam hidup setiap kami. Buat hati kami menjadi tanah yang subur, supaya hari ini setiap benih firman yang Kau taruh dalam hidup kami tidak pernah menjadi sia-sia, tapi justru akan bertumbuh dan berbuah, dan akan menjadi berkat buat hidup kami, tapi juga menjadi berkat untuk banyak orang. Hari ini meminta Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba percaya Roh-Mu mampu untuk melingkupi kami semua dengan hadirat-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, biar hari ini sesuatu akan terjadi, karena hamba tahu sekali lagi kebenaran itu Kau tambahkan dalam hidup setiap kami. Hamba minta Tuhan turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami, buat kami mengerti, buat kami paham, dan buat sekali lagi kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa buat setiap hidup kami. Dan hari yang meminta Tuhan, biar sekali lagi firman-Mu itu yang terdengar lebih keras. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom saudara. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya hari-hari ini. Dan saya beri judul adalah Louder Lord. Lebih keras lagi Tuhan, lebih keras lagi Tuhan. Saudara, mari kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dan kalau saudara baca terus seterusnya, habis itu Elia meninggalkan bujangnya dan dia masuk ke padang gurun sendirian. Dan disitulah ada begitu banyak proses yang terjadi dalam hidup Elia. Tapi siapakah Elia ini? Elia dikenal oleh abdi Allah. Dia menurunkan api dari langit. Dia menantang semua nabi-nabi Baal karena dia percaya kepada Tuhannya. Dia mentaati firman-Nya ketika Tuhan berkata, nak pergi ke Sarfat, dan dia pergi ke Sarfat. Engkau akan berjumpa dengan janda, dan dia lakukan semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, tapi seorang Elia yang tidak berani melangkah jika bukan Tuhan yang menyuruhnya. Seseorang yang akan selalu melangkah jika Tuhan memerintahkan sesuatu. Hari itu dia begitu ketakutan, dan dia berdiri, dan dia kabur, dia jalan, dia lari. Bahkan ketika suara Tuhan dia tidak dengar. Dan hari itu suara Isabel lebih keras dia dengar daripada suara Tuhannya. Dalam The Message dikatakan, when he saw things were. Hari itu bukan Isabel yang bicara langsung kepada Elia. Isabel dengan sebuah perantara, dia mengirimkan perantara untuk berbicara kepada Elia. Tapi hari itu Elia bisa melihat, dia bisa membayangkan bahwa dia akan mati, dibunuh seperti dia membunuh nabi-nabi itu. Dan ketika dia lihat itu, ketakutan menguasai Elia. Dan hari itu dia pergi, dia kabur. Dan bahkan di Alkitab tertulis dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan hari itu Elia, seseorang yang mendengar suara Tuhan, dia mengalami proses di mana suara Isabel, suara ketakutan itu lebih keras
daripada suara Tuhan yang selama ini dia dengar. Saudara, mendengarkan perkataan orang itu baik, menerima masukan itu baik, menerima kritik dan saran itu baik. Tapi ketika perkataan mereka ataupun perkataan yang negatif, yang tidak membangun dan membuat akhirnya hidup kita penuh dengan ketakutan dan intimidasi, itu yang bahaya dan itu yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam hidup setiap kita. Karena hari itu Elia begitu ketakutan, dia membiarkan ketakutan yang menguasai dirinya. Dan hari saya mau berkata, don't let fear conquer you. Jangan biarkan ketakutan itu yang menguasai engkau. Dari perkataan orang di sekitarmu, dari intimidasi dari manapun, jangan biarkan itu membuat engkau terintimidasi dan ketakutan itu yang menguasai engkau sampai membuat engkau bergerak tanpa seizin Tuhan. Dan hari itu Elia masuk ke padang gurun. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Setelah dia masuk ke padang gurun, setelah dia melewati proses padang gurunnya, dia masuk ke gunung Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dan hari itu ketika itu Tuhan menunjukkan di depan Elia angin, api, tapi tidak ada Tuhan. Kalau saudara lompat ke ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Hari itu Tuhan berkata, sedang apa kamu di sini, Elia? Tapi hari itu Elia justru menjawab, aku ini nabi yang tersisa dari bangsa Israel, bangsa yang sudah meninggalkan engkau, bangsa yang menyembah Nabi Baal, dan aku adalah nabi tersisa yang hari ini masih berdiri untuk Tuhan. Aku adalah seorang nabi yang banyak orang ingin membunuh nyawaku. Tapi hari itu pertanyaan itu dilontarkan 2 kali oleh Tuhan. Dan seakan-akan jawaban Elia tidak sama atau tidak menyambung dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi hari itu Tuhan berkata, nak, ini bukan pertanyaanku, sedang apa kamu di sini, Elia? Seakan-akan Tuhan mau bertanya, Elia, siapakah kamu di hadapanku? Siapakah kamu, Elia? Dan ketika Elia menyebut bahwa dirinya adalah nabi yang kedua kali, hari itu perintah Tuhan datang dalam hidup Elia. Kembali ke padang gurun, lalu pergi ke Damsyik, urapi seorang raja, dan kemudian panggil Elisa untuk menggantikan engkau, untuk mengikuti engkau. Dan hari itu, sejak itu Elia tidak lagi yang namanya ketakutan, ingin bunuh diri. Hari itu dia terus berjalan, dan sampai pada akhirnya dia diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan. Tapi hari itu Tuhan sedang memulihkan jati diri Elia. Saudara, percayalah, perkataan satu manusia bisa membuat kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Satu perkataan manusia bisa membuat kita lupa siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Membuat kita takut, membuat kita terintimidasi, membuat akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa, biar suara Tuhan yang terdengar lebih keras daripada suara orang manapun. Saya berdoa biar hari ini suara Tuhan lebih keras daripada suara dirimu sendiri yang meragukan engkau. Dan saya berdoa biar suara Tuhan yang paling keras yang kita dengar. Karena ketika suara Tuhan yang paling keras yang kita dengar, percayalah, ada damai, sukacita Tuhan itu yang akan meliputi setiap kita. Tapi hari itu sekali lagi, ketika firman Tuhan datang dalam hidup Elia, ada pemulihan jati diri, ada pemulihan panggilan dalam hidup Elia.
Dan hari itu Elia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dia adalah abdi Allah, nabi Allah, yang hidupnya bukan untuk dirinya, tapi hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya bukan lagi miliknya, tapi hidupnya adalah untuk jiwa-jiwa. Hidupnya adalah menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Dia menjadi orang yang menyampaikan pesan Tuhan buat orang-orang di sekitarnya. Tapi hari itu, perkataan itu harus keluar dari hidup Elia. Saudara, hari itu saya mengalami low self-esteem. Hari itu saya merasa saya minder adalah kesombongan yang terselubung. Saudara, dan saya mengakui hari itu saya cukup minder, saya tahu sombong, dan saya takut, dan saya bilang, Tuhan, apa aku bisa? Apa aku bisa? Saudara, dan saya masih ingat, saya ketemu dengan saudara saya, Stephen. Saudara, dia bilang, Sa, kamu lihat di kaca setiap hari. Kamu bilang, kamu lihat matamu, dan kamu bilang, kamu itu berharga. Kamu pasti bisa. Kamu memang tidak layak, tapi kamu dilayakkan. Memang kamu unqualified, tapi Tuhan yang akan mengqualified kamu. Memang kamu tidak orang benar, tapi Tuhan yang akan benarkan kamu. Saudara, saya ucapkan perkataan itu berkali-kali di depan mata saya. Karena perkataan saya mau telinga saya dengar. Dan saya mau yang ada dalam hidup saya, iman saya bukan ketakutan, tapi melainkan kuasa Tuhan. Itu yang ada dalam hidup saya. Dan hari ini, kalau saudara, engkau mengalami ketakutan dan intimidasi, sekali lagi, bukan berarti kita tidak mendengarkan perkataan orang lain. Tapi jika perkataan itu mulai mengganggu saudara dan membuat saudara terintimidasi dan ketakutan, saudara, yang saudara perlu lakukan adalah, Tuhan, biar suaramu yang terdengar lebih keras. Lihat di depan kaca. Buat hari ini yang kalian suka menjauh dari panggilan, buat kalian yang suka lari-lari dari panggilanmu, karena kamu merasa tidak layak, kamu merasa tidak berharga, lihat di depan kaca. Lihat matamu baik-baik. Di Alkitab tertulis, engkau itu sangat berharga di mata Tuhan. Engkau adalah biji matanya. Engkau memang bukan orang yang sempurna, tapi justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu yang sempurna. Saudara, sekali lagi saya berdoa, biar suara Tuhan yang harus kita dengar lebih keras, bahkan daripada perkataan diri kita sendiri. Saudara, hari itu saya nonton film Lion King bersama dengan anak-anak saya Youth Fire di Semarang. Kami sewa satu bioskop sebelum terjadi pandemik ini, dan kita tonton bersama-sama, saudara. Dan ketika itu saya duduk di paling belakang, dan tiba-tiba, kalau saudara masih ingat, akan muncul sebuah scene di mana Mufasa akan berkata kepada Simba, "Don't forget who you are." Saudara, perkataan itu sejujurnya membuat saya menangis. Di dalam bioskop di ujung yang paling belakang saya nangis sendirian. Karena hari itu bukan hanya semata-mata saya kangen dengan papi saya, tapi hari itu sejujurnya pergumulan paling berat di hati saya sebelum saya nonton Lion King ada saya berkata, Tuhan, saya rasa apakah saya bisa jadi pemimpin? Ini terlalu berat, panggilan ini terlalu berat, Tuhan. Apakah bisa saya jadi pengkhotbah? Bisa gak sih saya jadi anak biasa aja? Supaya saya gak perlu kena kanan kiri, saya gak perlu ngakuin ini semua. Bisa gak sih? Tapi ketika film itu diputar dan kata-kata itu keluar, saya tahu Tuhan sedang berbicara dalam hidup saya. Dan ketika itu saya nangis dan saya berkata, Tuhan, buat setiap hari aku tidak pernah lupa siapa aku di hadapan-Mu. Bahkan ketika ketakutan itu masuk dan membuat saya ragu akan siapa saya di hadapan Tuhan, buat saya ingat bahwa saya adalah anak-Mu, anak yang Kau kasih dan Kau cintai. Tapi saya berkata dalam hati saya, Papi, tapi saya juga anak-Mu, dan saya ingin membanggakan dua papi saya di surga, bapak saya di surga, dan papi saya yang di dunia ini yang sudah pulang ke surga. Dan saudara, kata-kata itu menguatkan saya sampai hari ini. Setiap kali perkataan orang mulai membuat saya drop, membuat saya down, saya berkata, Lord, louder Lord, louder Lord. Buat suaramu lebih keras. Dan kata-kata itu akan terngiang di telinga saya, dan itu akan bergema sangat luar biasa. Saudara, menjadi anak-anak Tuhan bukan berarti kita adalah orang-orang yang sempurna.
Menjadi anak-anak Tuhan adalah kita tahu kita punya banyak kelemahan, tapi kita adalah orang-orang yang mau berubah. Menjadi anak-anak Tuhan adalah kita tahu kita punya banyak dosa dan sering kali kita jatuh, tapi kita akan bangkit lebih dahsyat lagi. Kita jatuh 7 kali, kita akan bangkit 8 kali. Dan kita adalah anak-anak Tuhan, tahu bukan kita adalah orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan setiap hari kita akan berkata, Tuhan, aku adalah anakmu yang kau kasih. Dan seperti firman Tuhan berkata, kalau Tuhan menganggap kita adalah anak-anaknya yang dikasihi, maka Dia Tuhan akan mendidik kita dan memproses kita sampai kita menjadi anak yang bisa dibanggakan Tuhan. Dan saya berdoa, jangan ada di antara kita yang kehilangan jati diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Titik, saudara. Titik, saudara. Dan kalau iblis mulai datang, percayalah ketika pertobatan itu datang dalam hidupmu, iblis juga akan datang dalam hidupmu. Dan mereka akan mulai mengingatkan engkau akan masa lalumu. Engkau pernah berdosa ini, engkau pernah lakukan ini, engkau pernah jatuh di sini. Mana layak engkau ke gereja, mana layak engkau pelayanan. Tapi hari saya mau berkata demi kasih Tuhan, jika iblis mengingatkan masa lalumu, ingatkan mereka masa depan mereka. Karena masa depan mereka tidak pernah mereka menang. Karena Tuhan kita tidak pernah kalah. Masa depan mereka adalah kita akan melihat Tuhan datang yang kedua kali. Dan iblis akan terkurung di neraka. Kita akan buang dia. Tuhan akan buang mereka semua di neraka. Dan mereka akan dimakan habis oleh api neraka. Ingatkan mereka akan masa depan mereka. Dan berkata, aku memang bukan anak yang sempurna, tapi aku adalah anak-anak Allah. Dan hari ini saya berdoa, setiap kali kita mulai kesusahan, setiap kali kita mulai minder, setiap kali kita mulai terintimidasi dan ketakutan, lihat akan salib Kristus, saudara. Lihat, look at the cross. Karena Christ is enough for us. Jika Yesus itu cukup bagi kita, percayalah, maka suara yang kita dengar paling keras adalah suara pencipta kita, Tuhan kita. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak mendengarkan perkataan orang lain, tapi sekali lagi saudara, tetap suara Tuhan yang harus paling keras yang kita dengar. Karena jika tidak, saudara, kita akan menjadi anak-anak yang begitu kebingungan, dan kita akan menjadi orang-orang yang gampang tergerus dengan semua masa didikan dan pencobaan yang ada. Sekali lagi, saya mau berkata, Christ is enough for us. Yesus harus lebih cukup, harus cukup buat kita. Kalau engkau mulai bingung, lihat akan salib. Saudara, Dia mati bukan sekedar untuk kita, Dia mati ganti kita. Artinya, kita adalah orang-orang berharga di matanya, dan kita adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihinya. Mau orang berkata apapun, engkau itu berharga di mata Tuhan. Mau orang mau meremehkan engkau, biarkan mereka meremehkan engkau. Justru merendahkan dirimu lebih lagi, supaya genap firman Tuhan. Kalau engkau merendahkan dirimu, engkau akan diangkat Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman-Nya itu tidak pernah menjadi sia-sia. Dan semua yang dikatakan di Alkitab adalah ya dan amin. Dan ketika kau mulai bingung, kau mulai frustasi, kau mulai merasa kehilangan panggilanmu, jati dirimu, dan kau perlu mulai baca Alkitab. Engkau mulai bingung, engkau mulai takut, apakah ya Tuhan akan mengampuni aku? Baca Alkitab. Baca Alkitabmu. Firman-Nya berkata kamu itu berharga. Firman-Nya berkata kamu itu dicintai. Kamu di atas dan tidak di bawah. Kamu diberkati untuk menjadi berkat. Kamu kepala dan bukan ekor. Kamu diberkati dengan luar biasa. Favor of God and man. Itu yang ada dalam hidup kita. Apa yang kau sentuh akan menjadi besar. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Pembalikan keadaan terjadi. Semua kutuk diubah menjadi berkat. Dan semua yang dikatakan di Alkitab tidak akan pernah menjadi sia-sia dalam hidup setiap kita. Hari ini jika ketakutan yang memasuki engkau, baca Alkitabmu lebih lagi.
baca Alkitabmu sampai kalau perlu engkau baca dengan keras, sampai telingamu mendengar, supaya itu menjadi iman dalam hidup setiap kita. Sekali lagi, bukan orang lain, bahkan bukan diri kita yang menciptakan diri kita. Kalau engkau bingung dengan hidupmu, engkau tidak tahu, engkau berdiri di atas ketidakpastian, hari ini kembali ke penciptamu. Kembali ke penciptamu yang hari ini dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada kita. Dan sekali lagi saya berkata, seperti pencipta mobil Ford, Henry Ford, ketika dia lihat mobil Ford mogok di pinggir jalan, dia tahu bagaimana cara melakukannya. Dia tahu bagaimana cara membuat mobil itu kembali lagi berjalan. Why? Karena dia yang menciptakan mobil itu. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita berhenti, kita bingung, kita tidak tahu, kita ketakutan dan kita berhenti, yang bisa membetulkan saudara dan saya adalah pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari itu ketika Elia mogok, saudara, ketika dia di padang gurun, dan hari itu dia tergeletak di tanah, di padang gurun, dia berkata, Tuhan, ambil saja nyawaku, karena aku tidak tahu, aku tidak bisa sama dengan nenek moyangku, ambil nyawaku. Dan hari itu Tuhan, dia kirimkan malaikat kepada Elia. Elia, bangun, makan roti bakar dan minum air kendi. Dia makan dan minum, dia tertidur kembali. Tapi sekali lagi, bahkan ketika kita mulai menyerah, Tuhan kita tidak pernah menyerah. Dia kirimkan malaikat lagi. Dia berkata kepada Elia, Elia, bangkitlah, makan dan minum, karena kalau tidak perjalananmu ini terlalu panjang. Dan hari itu Elia berdiri, dia makan minum, dan dia berjalan 40 hari 40 malam tanpa lelah. Dan dia jalan dengan kekuatan yang ilahi. Dia keluar dari padang gurunnya dan dia menjumpai akan Tuhannya. Saudara, bahkan di padang gurunmu selalu ada sumber air yang akan selalu memancar keluar. Dan percayalah, dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang sama yang ada di padang gurun, tapi dia Tuhan yang sama yang ada di tanah perjanjian. Dan dia tidak pernah berubah saat kita di atas maupun di bawah. Tapi sekali lagi, jangan biarkan perkataan yang menjatuhkan membuat kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Unshakable confidence. Saya suka perkataan ini. Unshakable confidence bukan berasal, bukan terlahir dari sebuah kesombongan, tapi unshakable confidence adalah lahir dari sebuah perasaan karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan dan di mana dan kepada siapa kita ini dimiliki. Kalau saudara tahu saudara adalah milik Tuhan, saudara tahu Christ is enough for me, saudara tahu bahwa jati dirimu adalah anak-anak Allah, percayalah ada unshakable confidence yang akan membuat engkau tetap berdiri dengan kuat dan teguh. Sekalipun badai menerpa engkau, engkau tidak akan goyah ke kanan maupun ke kiri. Dan bahkan kau berkata, Lord, louder Lord, biar suaramu yang terdengar lebih keras daripada suara manapun. Dan saya berdoa sekali lagi, jangan biarkan confidence kita hancur hanya karena perkataan orang. Tapi sekali lagi, confidence yang saya maksud bukan terlahir dari kesombongan, tapi confidence, unshakable confidence, terlahir dari perasaan karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, dan kita adalah bagian Yesus. Kita adalah bagian tubuh Kristus. Bahkan ketika ada satu tubuh Kristus yang terluka, dia Tuhan yang tidak akan pernah mengamputasi kita, tapi dia akan gendong kita, dia akan rawat kita, dan membuat kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Sekali lagi saya berdoa, tidak ada orang di sini yang menjadi penakut. Tidak ada orang di sini yang hanya karena perkataan manusia membuat engkau berhenti melakukan panggilan Tuhan. Saya berdoa tidak ada satupun yang di sini yang karena engkau mendengarkan perkataan dari dirimu sendiri membuat engkau ragu dan ketakutan dengan siapa engkau hari ini berada. Dan hari saya berdoa, saudara, biar sekali lagi, biar suara Tuhan itu yang terdengar lebih keras daripada suara manapun. Biar sekali lagi saya berdoa, jangan ada suara dari diri kita yang menganggap kita remeh, menganggap kita rendah. Atau mungkin hari ini engkau berkata aku tidak layak. Tapi saudara, jangan mau dimakan ditelan oleh iblis. Kita memang bukan orang yang sempurna, tapi dalam kelemahan kita,
kuasa Tuhan itu sempurna. Kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Dan kita memang bukan orang yang layak, tapi kita dilayakkan Tuhan. Kita memang bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita memang bukan orang yang qualified, tapi Tuhan yang mengqualified kita. Dan semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Hari ini engkau berdiri di panggilanmu itu karena anugerah Tuhan. Dan terus sadari itu. Dan jangan pernah biarkan iblis menelan engkau. Tapi saya sungguh berdoa sekali lagi, biar suara Tuhan yang terdengar lebih keras hari ini yang kau dengar. Tutup Alkitabmu, saya mau aja berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan. Biar sekali lagi mau berkata, Christ is enough for me. Tuhan, Engkau itu lebih cukup Tuhan. Engkau itu cukup bagi kami Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika kami mulai bimbang, ketika kami mulai takut, ketika kami mulai kehilangan identitas kami di hadapan Engkau, buat kami setiap kami melihat salib-Mu, buat kami selalu ingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami memang bukan orang yang sempurna, tapi Engkau Tuhan dalam kelemahan kami, kuasa-Mu itu yang sempurna. Memang kami bukan orang yang layak, tapi Engkau yang melayakkan kami. Kami memang bukan orang benar, tapi Engkau Tuhan yang membenarkan kami. Dan hari ini Tuhan mau berdoa Tuhan, buat telinga kami mendengar hanya suara dari-Mu. Hamba percaya Tuhan, biar suara-Mu terdengar lebih keras daripada perkataan siapapun. Buat suara-Mu lebih keras daripada perkataan diri kami sendiri. Bahkan ketika kami meragukan diri kami sendiri Tuhan, kirimkan malaikat-Mu Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu Tuhan, buat kami keluar dari padang gurun kami dan menjadi seseorang yang lebih dari pemenang. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, Kau yang filter telinga kami, biar apa yang kami dengar semua berasal dari-Mu. Biar hari ini hati kami juga Tuhan hanya merespon apa yang dari-Mu. Tapi hari ini mau berdoa, teachable spirit itu yang turun dalam hidup kami. Dan sekali lagi Tuhan, buat ada unshakable confidence itu yang turun dalam hidup setiap kami. Dan hamba percaya Tuhan, kami confidence bukan karena kesombongan, bukan karena kehebatan kami, tapi kami confidence, mempunyai unshakable confidence, karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu. Proses kami, didik kami, sampai kami menjadi anak yang membanggakan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Hamba berdoa buat siapapun yang hampir menyerah. Hamba berdoa Tuhan, buat ada roh ketahanan turun di tengah-tengah kami. Hamba minta Tuhan kirimkan malaikat-Mu, dan buat jangan ada satupun orang yang menyerah. Karena hamba tahu Tuhan, waktunya sudah terlalu amat singkat. Dan kami tidak boleh menyerah sekarang. Karena we're almost there. Kami sebentar lagi sampai kepada kekekalan bersama dengan Engkau. Sekali lagi hamba minta Tuhan, biar suara-Mu itu yang terdengar lebih keras. Biar suara-Mu itu yang terdengar lebih keras. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semuanya? Apakah Anda diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Saya berdoa kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Sekarang saya akan membacakan pengumuman untuk bulan Agustus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti persekutuan doa AOC Battle yang akan diadakan pada tanggal 21 Agustus dan tanggal 28 Agustus pada pukul 18.30 yang bertempat di Jalan Raya Margorejo Indah 21A209. Shalom Rise Generation, Rise mengadakan ibadah setiap 1 bulan sekali, dan di bulan Agustus ini kita akan mengadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam 5 sore di Raya Margorejo Indah 21A209 Surabaya. Nah, buat kalian yang belum bisa ikut di tempat kami, jangan sedih karena kita tetap mengadakan online streaming via Google Meet melalui link yang akan kami share di bio Instagram kami @risesyb. Nah, kalian bisa follow dulu nih Instagram kita supaya kalian tetap update kegiatan youth kita. So, save the date and don't miss it. Aras juga mengadakan komsel secara rutin di wilayah Surabaya Timur Selatan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Raya Margorejo Indah 21A209 dan di wilayah Surabaya Barat setiap hari Selasa 2 minggu sekali jam 6 sore.
khusus untuk bulan ini, Agustus, semua komsel akan digabung bersama-sama di wilayah Timur Selatan jam 5 sore. Nah, buat kalian yang nggak bisa ikutan, jangan khawatir, karena kita tetap akan mengadakan secara online streaming via Google Meet. So, yuk ikutan! This is our time to rise and shine. Teman-teman, ini adalah saatnya kita untuk bangkit, dan bangkit. Karena kita ada anak-anak muda di generasi terakhir ini yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan setiap kehendak dan rencananya. So, mari kita tetap setia, tetap semangat, never give up. See you and God bless you all. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia setiap hari pukul 5 pagi secara live streaming di channel YouTube AOC Media. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendengarkan kembali khotbah-khotbah dari Pak Daniel Kristianto selama tahun 2020, kami menyediakannya berupa flashdisk. Dan bagi saudara-saudara juga yang membutuhkan keperluan keimaman, buku-buku rohani, perjamuan, dan roti madu, dan lain sebagainya, dapat menghubungi saudari Camelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.